Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada video kali ini, kita akan membahas materi komunikasi daring atau komunikasi dalam jaringan. Manusia merupakan makhluk sosial. Secara naluriah, makhluk sosial membutuhkan berkomunikasi dengan sesama. Tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa terjadinya komunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, bentuk komunikasi juga ikut berubah. Jika pada awalnya komunikasi terbatas di lingkungan sendiri, kini jangkauan komunikasi setiap orang makin meluas. Hal ini membuka kemungkinan memperoleh sumber informasi baru dan memperluas lingkup interaksi dan diskusi. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu 1. Menjelaskan pengertian komunikasi. 2. Mengidentifikasi jenis komunikasi. 3. Menjelaskan pengertian komunikasi daring. 4. Mengidentifikasi fungsi dan jenis komunikasi daring. 5. Mengidentifikasi komponen pendukung komunikasi daring. A. Pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi dari beberapa ahli. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Effendi tahun 2000. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Handoko tahun 2002. Secara sederhana dapat kita artikan, komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya, jika Anda berbicara, saya mengerti. Fungsi komunikasi. Yang pertama, sebagai informasi. Komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Yang kedua, sebagai kendali. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi atau instansi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh anggota. Yang ketiga, sebagai motivasi. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja dengan baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, sebagai pengungkapan emosional. Komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan dan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. B. Jenis komunikasi. Jenis komunikasi. Kita mengenal dua jenis atau kategori komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata, baik hal itu diucapkan maupun ditulis. Yang kedua, komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau bahasa isyarat atau gambar. C. Pengertian komunikasi dalam jaringan. Pengertian komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring. Istilah komunikasi daring mengacu pada membaca, menulis, dan berkomunikasi melalui atau menggunakan jaringan komputer. Dengan kata lain, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu tersebut lazim disebut komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Komunikasi daring atau komunikasi virtual adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan
dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya. Komunikasi virtual pada abad ini dapat dilakukan di mana saja serta kapan saja. Salah satu bentuk komunikasi virtual adalah pada penggunaan internet. Internet adalah media komunikasi yang cukup efektif dan efisien dengan tersedianya berbagai layanan fasilitas seperti web, chatting, email, Friendster, Facebook, dan Twitter. Begitu banyak fasilitas yang ditawarkan dalam dunia maya untuk melakukan komunikasi, dan keberadaannya semakin membuat manusia bergantung pada teknologi. Ketergantungan tersebut dapat dilihat pada maraknya penjualan ponsel dengan harga murah dan tawaran kelengkapan fasilitas untuk mengakses internet. Kegemaran berkomunikasi yang bermedia internet ini menimbulkan suatu komunitas baru yang disebut komunitas virtual. D. Keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Komunikasi daring memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan komunikasi konvensional, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan komunikasi daring, setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja, dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. Yang kedua, efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertatap muka. Dengan berkomunikasi daring, Anda dapat menghemat biaya transportasi. Yang ketiga, efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik, walaupun kedua pihak yang berkomunikasi saling berjauhan. Yang keempat, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya atau teknologi informasi dan komunikasi. Sambil melakukan komunikasi daring, Anda dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Contoh layanan yang dapat digunakan seperti berbagi layar, presentasi, dan dokumen. Yang kelima, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi daring mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Yang keenam, meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi, akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam diskusi. Selain keunggulan, komunikasi daring juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Intonasi bicara, raut muka, gerak tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaannya, komunikasi daring memerlukan adanya hardware dan software. Yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dalam komunikasi daring, seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak, sehingga membuat bingung si penerima. Yang keempat, menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. E. Jenis komunikasi daring. Yang pertama, komunikasi daring sinkron atau serempak. Komunikasi daring serempak atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata atau real time. Contoh komunikasi sinkron antara lain sebagai berikut. 1. Text chat. Text chat adalah sebuah fitur, aplikasi, atau program dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sesama pemakai internet yang sedang daring atau yang sama-sama sedang menggunakan internet. Komunikasi teks dapat mengirim pesan dengan teks kepada orang lain yang sedang daring, kemudian orang yang dituju membalas pesan dengan teks, demikian seterusnya. Itulah proses terjadinya text chatting.
2. Video chat. Video chat merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real-time antara pengguna di lokasi yang berbeda. Video chatting biasanya dilakukan melalui perangkat komputer maupun tablet atau smartphone, juga disebut telepon video call. Video chatting dapat berupa interaksi point-to-point atau satu-satu, seperti FaceTime dan Skype, atau interaksi multipoint satu ke banyak atau banyak ke banyak, seperti Google Plus Hangout yang sekarang menjadi Google Meet atau Zoom. Video chatting sering disalahartikan dengan video conference. Video chatting merujuk pada komunikasi video di antara dua orang individu, point to point, sedangkan video conference mengacu pada komunikasi video di antara tiga pihak atau lebih, atau disebut multi-point. Yang kedua, jenis komunikasi daring asinkron atau tidak serempak. Komunikasi daring tak serempak atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda atau tidak real time. Contoh komunikasi daring asinkron adalah email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. F. Komponen pendukung komunikasi daring. Yang pertama, komponen perangkat keras atau hardware. Hardware adalah perangkat yang bentuknya dapat dilihat atau diraba oleh manusia secara langsung atau berbentuk nyata. Contoh dari perangkat keras yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi daring adalah komputer, headset, mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet. Yang kedua, komponen perangkat lunak atau software. Software adalah program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Program diperlukan sebagai penjembatan antara perangkat akal atau brainware dengan perangkat keras atau hardware. Program-program yang biasa digunakan dalam pelaksanaan komunikasi daring antara lain WhatsApp, Zoom, Skype, Google Plus atau Google Meet, web conference, dan lain-lain. Yang ketiga, komponen perangkat nalar atau akal atau brainware. Termasuk dalam komponen ini adalah manusia yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring, atau secara sederhana dapat kita artikan adalah kemampuan manusia untuk menjalankan perangkat keras dan perangkat lunak. Setelah menyimak materi tadi, kerjakanlah latihan berikut.